Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i, adalah seorang ulama besar dan mujtahid yang namanya harum dalam sejarah Islam. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab fikih hukum Islam yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Imam Syafi'i dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, hafalannya yang kuat, serta pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Beliau adalah sosok yang alim, wara', hati-hati dalam agama, dan zuhud sederhana. Keilmuan dan ketinggian akhlak Imam Syafi'i diakui oleh para ulama sezamannya. Beliau memiliki banyak murid yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pula. Namun, sebagaimana manusia biasa, Imam Syafi'i tidak luput dari ujian dan cobaan hidup. Salah satu ujian terberat yang pernah beliau alami adalah fitnah yang keji dan dapat merusak reputasi serta mengancam keselamatannya. Kisah fitnah terhadap Imam Syafi'i terjadi ketika beliau berada di Yaman. Saat itu beliau menjabat sebagai seorang qadhi, hakim di sana. Karena ketegasan beliau dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, serta keberanian beliau dalam melawan kezaliman, Imam Syafi'i memiliki banyak musuh yang dengki dan tidak menyukai kepemimpinannya. Mereka mencari-cari cara untuk menjatuhkan beliau dan mencemarkan nama baiknya. Suatu ketika, musuh-musuh Imam Syafi'i bersekongkol untuk membuat fitnah yang sangat berbahaya. Mereka menuduh Imam Syafi'i terlibat dalam pemberontakan dan bersekutu dengan kelompok yang dianggap melawan pemerintahan. Tuduhan ini sangat serius dan dapat berakibat fatal bagi Imam Syafi'i jika tidak ditangani dengan bijaksana. Berita fitnah tersebut justru menyebar dan sampai kepada penguasa setempat. Penguasa yang terpengaruh oleh hasutan musuh-musuh Imam Syafi'i menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Imam Syafi'i. Beliau ditangkap dan dibawa dalam keadaan terhina. Tuduhan berat yang dialamatkan kepadanya membuat banyak orang terkejut dan bertanya-tanya. Dalam situasi yang sangat sulit dan penuh tekanan tersebut, Imam Syafi'i menunjukkan ketenangan jiwa dan kebesaran akhlak yang luar biasa. Beliau tidak panik, tidak marah berlebihan, dan tidak berusaha membalas fitnah dengan fitnah yang serupa. Beliau menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepadanya. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kebenaran dan akan membela hambanya yang dizalimi. Ketika dihadapkan kepada penguasa dan ditanya tentang tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Imam Syafi'i menjawab dengan tenang dan penuh hikmah. Beliau menjelaskan duduk perkaranya dengan jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Beliau membantah tuduhan tersebut dengan argumentasi yang kuat dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Beliau tidak terpancing emosi meskipun menghadapi tuduhan yang sangat keji. Salah satu hal yang sangat mengagumkan dari Imam Syafi'i adalah beliau sangat menjaga lisannya dalam menghadapi fitnah tersebut. Beliau tidak membalas cacian dan makian musuh-musuhnya. Beliau tidak menyebarkan berita bohong atau menjelek-jelekan orang-orang yang telah memfitnahnya. Beliau memilih untuk diam dan fokus membuktikan ketidakbersalahannya dengan cara yang baik dan benar. Imam Syafi'i memahami betul bahaya lisan. Beliau menyadari bahwa perkataan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada perbuatan fisik. Oleh karena itu, beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam situasi yang penuh konflik dan fitnah. Beliau lebih memilih untuk diam jika perkataannya tidak membawa kebaikan atau justru memperkeruh suasana. Dalam menghadapi fitnah tersebut, Imam Syafi'i banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon pertolongan dan keadilan darinya. Beliau yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membersihkan namanya dari fitnah keji tersebut. Beliau juga memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah memfitnahnya,
agar mereka kembali kepada kebenaran dan bertobat atas perbuatan mereka. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran yang akhirnya terungkap, Imam Syafi'i berhasil membuktikan ketidakbersalahannya. Penguasa yang sebelumnya marah dan termakan fitnah akhirnya menyadari bahwa beliau telah ditipu oleh musuh-musuh Imam Syafi'i. Nama baik Imam Syafi'i kembali dipulihkan, bahkan kedudukan beliau semakin dihormati dan disegani. Kisah Imam Syafi'i yang menjaga lisan saat difitnah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Tujuan hidup seorang Muslim adalah untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menghindari segala bentuk perkataan yang dapat menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Dalam konteks pengembangan diri, kisah Imam Syafi'i mengajarkan kita tentang pentingnya pengendalian diri, terutama dalam hal berbicara. Lisan adalah pedang bermata dua yang dapat membawa kebaikan atau keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berhati-hati dalam menggunakan lisan kita. Sebelum berbicara, hendaknya kita berpikir terlebih dahulu, apakah perkataan kita itu benar, baik, bermanfaat, dan tidak menyakiti hati orang lain. Menghadapi fitnah dan tuduhan yang tidak benar dalam kehidupan nyata, kisah Imam Syafi'i memberikan solusi yang bijaksana. Pertama, tetap tenang dan tidak panik. Kedua, periksa kembali kebenaran tuduhan tersebut. Ketiga, jika memang tidak benar, bantahlah dengan cara yang baik dan berdasarkan fakta. Keempat, jaga lisan dari perkataan yang buruk dan tidak bermanfaat. Kelima, serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbanyak doa kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita mendengar gosip atau fitnah tentang orang lain. Belajar dari Imam Syafi'i, hendaknya kita tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jika kita menjadi korban fitnah, kita hendaknya menahan diri untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Lebih baik kita fokus membersihkan nama baik kita dengan cara yang benar dan menyerahkan pembalasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Imam Syafi'i juga mengingatkan kita tentang pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala ujian hidup. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang benar menderita selamanya. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang pada waktu yang tepat. Selain itu, kisah ini menyoroti tentang keutamaan menjaga lisan. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya tentang bahaya lisan yang tidak terkontrol. Beliau bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Menjaga lisan adalah salah satu ciri orang yang beriman. Sebagai penutup, kisah Imam Syafi'i yang menjaga lisan saat difitnah adalah teladan abadi bagi kita semua tentang bagaimana menghadapi ujian berat dengan kebijaksanaan dan keimanan. Beliau mengajarkan kita tentang kekuatan menahan diri, pentingnya menjaga lisan, dan keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kisah beliau sebagai inspirasi untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana dalam berbicara, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Syafi'i dan memberikan kita kemampuan untuk meneladani akhlak mulia beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah Imam Syafi'i kan adalah tentang bagaimana seorang alim yang memiliki kedudukan tinggi pun tidak luput dari fitnah dan ujian. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Yang membedakan adalah bagaimana kita merespons ujian tersebut. Keteladanan Imam Syafi'i dalam menjaga lisan saat difitnah menunjukkan kemuliaan akhlak seorang ulama.
Beliau tidak terpancing emosi dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sikap ini adalah cerminan dari keimanan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dizalimi. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang, meskipun terkadang membutuhkan waktu. Tugas kita adalah tetap berpegang teguh pada kebenaran dan tidak membalas dengan cara yang tidak dibenarkan. Menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan dalam Islam. Banyak dosa dan kerusakan yang berawal dari perkataan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berhati-hati dalam berbicara dan berusaha untuk selalu mengatakan yang baik atau diam. Semoga kisah Imam Syafi'i ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan lisan kita, bersabar ketika difitnah dan bertawakal kepada Allah SWT dalam menghadapi segala ujian hidup. Mari kita berusaha untuk meneladani akhlak mulia para ulama salafus saleh. Amin ya rabbal alamin.